Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dengan saya Sartono MM di channel Ansor Kota Santri. Pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Sahabat Gus Kafabihi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabar Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Bahagia luar biasa. Gus Kafabihi ini adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan beliau ini menangani LBH, Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan. Gimana Gus, saat ini kasus-kasus apa yang ditangani? Sebetulnya tidak banyak kasus yang kami tangani pada sini. Kita lebih banyak ke penyuluhan hukum. Jadi kita lebih fokus ke penyuluhan hukum. Kalaupun ada beberapa masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, baru kita kemudian mendampingi. Oke. Untuk pengenalan kepada masyarakat, LBH ini cenderung mengerjakan apa saja sih Gus? Terima kasih sahabat Sartono. Jadi saya diwakil Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama terkait pemberdayaan masyarakat, banyak sekali persoalan-persoalan yang membutuhkan pendampingan terkait pemberdayaan masyarakat. Sebetulnya tidak hanya di bidang kami saja, tetapi kita juga bisa bersinergi dengan bidang-bidang yang lain, misalnya kaitannya dengan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, kemudian pemberdayaan dengan kaitan dengan ekonomi. Tetapi memang satu periode ini kita fokus di persoalan advokasi masyarakat, penyuluhan hukum. Misalnya di tahun pertama kita penyuluhan di beberapa pimpinan anak cabang. Kita juga kerjasama dengan Muslimat NU memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu terkait dengan undang-undang ITE. Tentunya kan sahabat Sartono tahu sendiri ya, ibu-ibu yang kemudian menggunakan sosmed ya, baru pertama kali menggunakan sosmed, mendapat informasi apa kemudian langsung disebarkan. Nah, itu salah satu sasaran kita untuk memberikan penyuluhan. Berarti mengantisipasi jari-jari nakal Gus. Nah, betul gitu sekali ya. Oke. Berarti bisa dikatakan semacam turba juga ya? Betul sekali. Itu sudah muter ke beberapa kecamatan selama ini Gus? Ya paling tidak ada sekitar 6 atau 7 kecamatan. Oh gitu. Antara lain gimana sih Gus? Yang di atas sudah? Yang di atas belum, yang di atas masih di bawah. Apa karena sinyalnya agak sulit sehingga agak di belakang kan, atau mengejar yang sudah komunikasi gitu ya? Iya. Oh gitu. Itu. Terus yang lebih menarik lagi, banyak masyarakat yang tanya atau penasaran terkait dengan LBH ini. Bagaimana sih cara komunikasinya atau kantornya di mana Gus? LBH ini karena secara struktur organisasi kita di bawah PC Gerakan Pemuda Ansor, ya tentu kita berkantor di sekretariat GP Ansor. Masih bareng ya? Ya. Masih bareng di kesertaan Ansor. Itu sahabat ya, bagi teman-teman yang penasaran dengan LBH bisa komunikasi langsung dengan Gus Kafa atau ke sekretariat. Untuk kemarin masa-masa pandemi apa tetap jalan atau sementara istirahat Gus tentang permasalahan masyarakat yang ada? Kita masih sering melakukan penyuluhan ya, apalagi saya kira pandemi tidak menjadi halangan kita untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi gini, kita berharap meskipun di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor ada lembaga bantuan hukum, tetapi teman-teman yang ada di LBH yang tentunya di sana sudah ada beberapa advokat tidak sibuk kemudian menangani perkara. Ketika masyarakat yang kemudian datang ke LBH
tidak untuk didampingi, maka kemudian secara umum masyarakat sedikit sekali persoalan hukum. Jadi kita pengen fokus ke penyuluhan hukum. Ketika masyarakat itu melek hukum, maka otomatis persoalan-persoalan hukum itu akan turun. Dari tujuan penyuluhan ini artinya untuk mengantisipasi. Akan tetapi apabila sudah terjadi berarti masuk ke pendampingan dong. Betul. Oh gitu. Gini Gus, periode kemarin itu saya pernah mendengar Ansor itu mengadakan pelatihan advokasi dan advokasi non litigasi. Itu perbedaannya apa Gus? Jadi begini, pendampingan itu perkara ada non litigasi, ada litigasi. Ya. Ketika pendampingan perkara non litigasi itu biasanya perkara-perkara yang tidak berkaitan atau tidak berujung pada pengadilan. Ya. Perkara-perkara yang selesailah di mediasi tanpa kemudian harus dimasuk ke ranah pengadilan. Tetapi ketika pendampingan litigasi, maka perkara ini penyelesaiannya lewat pengadilan. Baik litigasi ataupun non litigasi kita sudah pernah mendampingi. Ya. Dan beberapa juga selesai. Alhamdulillah, berarti goal ya Gus, pendampingannya goal. Harapannya ini yang dimaksud masyarakat di sini tuh internal orang anggota ataupun Banom Eno atau secara luas nih Gus, biar masyarakat tahu. Baik, jadi keberadaan LBH ini kan tentunya sebagaimana instruksi dari ketua kami, ketua baik pimpinan pusat dalam hal ini Gus Yakut ataupun ketua cabang Gus Solah, sebisa mungkin seluruh lembaga yang ada di pimpinan cabang termasuk LBH Ansor bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Jadi tidak hanya masyarakat Nahdlatul Ulama secara khusus, tetapi seluruh masyarakat bisa mengambil manfaat dari keberadaan lembaga kami. Oke, gitu ya sahabat. Nanti bisa disampaikan ke masyarakat sekitar apabila suatu hal terkait dengan hukum tidak hanya untuk warga Nahdliyin, berarti masyarakat secara luas. Oke Gus, semakin penasaran saja saya ini. Di dalamnya siapa saja sih LBH ini? Anggotanya ada berapa Gus? Kita ada secara struktur organisasi kita kan berarti ada Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, juga ada Lembaga Bantuan Hukum. Ada 7 orang, ada 6 orang yang di Departemen Advokasi. Sebagai koordinator ada sahabat Jahirin SSYMH. Nah, beliau di Magister Hukum Pidana di Undip. Kemudian ada sahabat Ihya. Dari mana itu Gus? Tadi sahabat Jahirin. Iya, sahabat Jahirin di Kadang Serang tempat tinggal. Kemudian ada sahabat Ihya di Karang Dadap. Ada sahabat Musadat di Karanganyar. Berarti menyebar Gus, atau itu perwakilan atau utusan atau bagaimana Gus? Yang jelas secara struktur itu produk dari pimpinan anak cabang kan. Gitu. Jadi kaderisasi di pimpinan anak cabang, pimpinan ranting ke atas. Nah, kita yang di pimpinan cabang ini kan menerima produk gitu. Kaderisasi. Tapi ini memang murni orang-orang advokasi atau hasil dari pelatihan dari Ansor atau memang mereka sudah diadvokasi Gus? Ya, sebagian memang mempunyai latar belakang hukum, gitu ditambah kemudian saya kira pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Oh gitu, memang semua harus ketemu ahlinya, gitu ya, bukan asal atau hanya formalitas, memang orang-orang advokasi semua. Untuk mengenal lebih dalam dan lebih dalam Gus, yang penting jangan sampai terhipnotis ya. Jangan menatap saya nanti terhipnotis. Oke Gus, untuk masyarakat paham bagaimana komunikasinya, bagaimana tentang permasalahan yang ada, apa ada jalur-jalur khusus atau permasalahan khusus atau semua
permasalahan yang dihadapi masyarakat bisa ke LBH Gus? Kalau kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan advokasi, yang jelas kita fokus di bidang itu. Ketika ada masyarakat secara umum mempunyai persoalan di bidang hukum, ingin berkonsultasi, silahkan ke LBH. Satu jam berapa Gus? Yang jelas gini, kita pakai KOPS, Lembaga Bantuan Hukum ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi menekankan instruksi dari pimpinan pusat, juga pimpinan cabang, kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Gitu. Berarti no Ya. Beda lagi dengan hal-hal yang satu ya. Mungkin begitu sahabat. Nah, makanya jangan takut-takut untuk konsultasi. Kira-kira untuk konsultasi apakah di hari-hari tertentu atau ada jam-jam tertentu Gus? Apa sewaktu 24 jam? Yang jelas untuk standby di sini kita hari Jumat biasanya, tetapi barangkali memang membutuhkan mendesak, silahkan. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dari pukul berapa sampai jam berapa Gus? Ya, jam kerja jam 8 sampai jam 2. Jam kerja sahabat ya. Silakan sahabat-sahabat atau masyarakat Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan hukum, yang kurang paham bisa konsultasi dengan Gus Kafa. Kisi-kisi atau apa yang bisa disampaikan untuk biar tidak terkait dengan hukum. Masa sekarang kan medsos antara lain atau hal-hal sengaja maupun tidak sengaja, terkadang kita kan bisa terkait dengan hukum Gus. Monggo Gus. Jadi gini, ada apa bahasanya ya? Sebetulnya apapun yang kita kerjakan, selama itu kemudian tidak mengganggu ruang-ruang, mengganggu orang lain atau bersinggungan dengan orang lain, saya kira kita tidak akan terkena persoalan hukum. Kuncinya itu kadang kita melakukan sesuatu yang kemudian yang tidak disengaja, tetapi kemudian itu bersinggungan dengan mengganggu kepentingan orang lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem di kita. Makanya PR kita semaksimal mungkin terus melakukan penyuluhan hukum. Terkadang orang melakukan sesuatu tetapi tidak tahu bahwa itu berakibat atau berdampak melanggar aturan-aturan hukum. Yang lagi rame nih Gus, yang lagi rame dibahas teman-teman ini tentang pinjol Gus. Bagaimana tanggapan Anda dengan yang terkait pinjaman online? Itu juga kemarin sempat rame Gus. Mohon untuk disampaikan supaya teman-teman paham apakah mengatasi atau mengantisipasi atau menjauhi Gus tentang pinjaman online. Beberapa hal yang saya kira tentu ketika sebuah penawaran yang tidak wajar itu perlu dicurigai, apapun itu, entah itu pinjaman online, undian berhadiah atau apapun bentuknya. Ketika sesuatu itu tidak wajar maka perlu kita curigai. Identitas yang tidak jelas atau pesan-pesan yang dikirim tidak pada jam yang wajarnya. Misalnya pesan dikirim jam 12 malam, jam 1 malam, nah itu perlu dicurigai. Saya kira banyak hal yang bisa kita antisipasi untuk banyak hal yang bisa kita antisipasi atas hal-hal yang layak dicurigai. Tetapi ketika hal-hal yang datang kepada kita nampaknya wajar-wajar saja, saya kira kedepannya juga aman-aman saja. Cukup sangat menarik sekali ini sahabat. Terus ada kepentingan enggak Gus? Kira-kira ketika ada komunitas maupun sahabat-sahabat dari PAC ketika ada suatu acara terus mengundang. Sekarang zamannya kan era digital ini banyak orang menggunakan medsos, akan tetapi terkadang berakibat dengan hukum. Misalnya status di Facebook ataupun WA dianggap menyinggung orang lain sehingga bisa diadukan. Gitu Gus, mohon masukannya Gus untuk komunitas ataupun PAC
yang pingin mengundang, apakah ada waktu gitu untuk itu Gus? Justru kita sangat membuka diri dan kita berterima kasih kepada baik pimpinan anak cabang atau komunitas manapun yang mau bersama-sama dengan pimpinan cabang lewat Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat atau dengan LBH yang ingin memberikan pengetahuan hukum terhadap masyarakat. Kita sangat terbuka sekali. Kita kapanpun lah insya Allah bisa ketika memang teman-teman kosong, kita diminta baik lewat online maupun tatap muka, kita insya Allah. Berarti tidak menutup kemungkinan permasalahan yang terkait hukum bukan hanya permasalahan masyarakat itu. Betul. Permasalahan pribadi pun bisa ya. Kok ketawa Gus? Berarti antara lain permasalahan pribadi pun bisa konsultasi gitu ya, permasalahan keluarga, waris ataupun utang piutang. Mungkin bisa Gus gitu, kayak gitu Gus. Oh bisa. Masih ada waktu nih sahabat. Nanti komen-komennya ditunggu ya. Kalau yang kurang paham bisa hubungi nomor saya, bisa tak sambungkan, atau langsung ke Gus Kafa bisa, atau bisa langsung ke Sekretariat PC Bansor Kabupaten Pekalongan. Gitu ya. Oke sahabat, ini semakin sedap, semakin luar biasa dan penasaran tentang LBH ini. Mungkin di luar pengalaman sahabat ataupun masyarakat yang pernah mengalami hingga di luar dugaan. Tetapi di sini ada solusinya. Paling tidak konsultasi. Itu Gus ya. Monggo Gus, tutupan pesan dan himbauan kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan, wabil khusus lagi untuk sahabat-sahabat Ansor Brother Kabupaten Pekalongan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Gus. Monggo himbauannya bagaimana Gus? Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa hal di penutup ini yang ingin saya tekankan. Yang pertama soal keberadaan Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, juga di situ ada lembaga bantuan hukum. Yang jelas kita terus melakukan penyuluhan hukum untuk kemudian memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat melek hukum. Nah yang kedua, ketika sahabat-sahabat atau masyarakat secara umum tersangkut persoalan hukum, alangkah lebih baiknya datang ke lembaga-lembaga yang kemudian memang berkompeten di bidang hukum. Karena beberapa contoh kasus, juga pengalaman beberapa orang yang kemudian terkena hukum telat datang ke lembaga bantuan hukum, sementara prosesnya sudah berjalan. Tentu ada beberapa kerugian yang didapatkan selain soal materi, waktu, tenaga yang seharusnya itu sudah bisa selesai, tetapi karena tidak tepat datang ke lembaga yang kompeten di bidang hukum, maka persoalannya justru semakin panjang. Yang jelas besar harapan kami masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum melek hukum sehingga tidak tersangkut dengan persoalan-persoalan. Terakhir Gus, orang biasanya ketika mengalami sebuah permasalahan yang paling ditakutkan adalah soal pembiayaan atau dana Gus. Terakhir Gus, monggo. Yang jelas lembaga bantuan hukum tidak memungut biaya atas kliennya, atas beberapa orang yang datang ke lembaga bantuan hukum, karena memang itu aturannya demikian, baik secara organisasi maupun secara undang-undang tentang organisasi bantuan hukum. Itu dasarnya Gus, apa semua orang bisa atau ada syarat-syarat tertentu, misalkan contoh tentu bagi SPN, jelas ya, bagi masyarakat yang datang ke LBH untuk dapat menerima jasa bantuan hukum dari LBH harus masyarakat yang tidak mampu, karena bagi masyarakat mampu tidak bisa mendapatkan layanan bantuan hukum. Itu sahabat ya, khusus bagi orang-orang yang kurang mampu.
Oke Gus, terima kasih atas waktunya 20 menit bersama kami di channel Ansor Kota Santri. Jangan lupa sahabat-sahabat dan masyarakat untuk dukanya like, share, komen, tentunya ting-ting, subscribe. Jangan lupa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel yang sama bersama saya Sartono MM. Sampai jumpa. Terima kasih Gus. Semoga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.